Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifa Septiania Ramdiah dengan NIM 4444240149. Saya mahasiswa Teknologi Pangan Untirta. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Gerber. Jadi metode Gerber ini adalah metode yang digunakan pada produk susu dan produk pangan lainnya. Analisis kadar lemak ini sangat penting untuk diketahui karena berkaitan dengan nilai gizi dan mutu produk pangan. Selain itu, parameter ini juga digunakan untuk memastikan kesesuaian standar yang berlaku di industri pangan. Lemak merupakan komponen utama dalam bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi. Setiap gram lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori, lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Selain itu, lemak berperan penting dalam meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur produk, dan meningkatkan aroma. Pada produk susu, lemak digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan jenis produk. Contohnya pada produk susu full cream, low fat, dan susu skim dengan kandungan lemak yang berbeda. Metode Gerber didasarkan pada pemisahan lemak dari komponen lain dalam susu menggunakan asam sulfat pekat. Asam sulfat ini berfungsi untuk melarutkan protein dan komponen non-lemak, sehingga struktur emulsi dalam susu terpecah. Penambahan amil alkohol dilakukan untuk membantu memperjelas batas antara lapisan lemak dan cairan. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam tirometer yang telah dilengkapi dengan skala pengukuran. Proses sentrifugasi digunakan untuk mempercepat pemisahan berdasarkan perbedaan densitas antar komponen. Lemak yang terpisah selanjutnya akan terkumpul di bagian atas dan dapat diamati secara langsung. Prosedur metode Gerber ini dimulai dengan memasukkan sampel susu ke dalam butirometer sesuai volume yang ditentukan. Asam sulfat pekat kemudian ditambahkan secara perlahan untuk menghindari reaksi yang terlalu cepat dan berbahaya. Setelah itu, amil alkohol dimasukkan untuk membantu proses pemisahan lemak. Campuran tersebut kocok hingga homogen agar semua komponennya itu bereaksi secara merata. Selanjutnya dilakukan proses sentrifugasi untuk memisahkan lapisan lemak dari cairan lainnya. Setelah itu, butirometer ditempatkan dalam penanas air sebelum kadar lemak dibaca langsung pada skala dalam satuan persen. Metode Gerber ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Metode Gerber dikenal memiliki waktu analisis yang relatif singkat dibandingkan metode ekstraksi lainnya. Prosedurnya sederhana, sehingga mudah dilakukan dalam kegiatan analisis rutin. Peralatan yang digunakan juga tidak terlalu kompleks dan cukup praktis. Hasil pengukuran dapat dibaca langsung tanpa memerlukan perhitungan tambahan. Di sisi lain, penggunaan asam sulfat memerlukan perhatian khusus karena bersifat korosif. Selain itu, metode ini lebih sesuai untuk produk berbasis susu dan kurang optimal untuk bahan pangan lainnya. Hasil analisis kadar lemak dengan metode Gerber ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor selama proses pengujian. Yang pertama itu faktornya ketelitian dalam pengukuran volume sampel, yang menjadi salah satu hal yang penting karena dapat mempengaruhi akurasi hasil. Selain itu, faktor yang mempengaruhi itu adalah suhu. Selama proses analisis juga berperan, terutama pada tahap penanas air yang bertujuan menjaga lemak tetap dalam kondisi cair. Proses pengocokan dan sentrifugasi perlu dilakukan secara konsisten agar pemisahan berlangsung optimal.
Kualitas reagen seperti asam sulfat dan amil alkohol juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil pemisahannya. Ketidaksesuaian pada salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan hasil pembacaan menjadi kurang tepat. Dalam pelaksanaan metode Gerber, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Salah satunya itu adalah penambahan asam sulfat yang terlalu cepat, sehingga dapat menimbulkan reaksi berlebihan. Kesalahan lain dapat terjadi pada saat pembacaan skala, terutama jika posisi alat tidak sejajar dengan garis pandang. Selain itu, kurangnya homogenisasi campuran juga dapat menyebabkan pemisahan lemak tidak sempurna. Penggunaan alat yang tidak bersih ini dapat mempengaruhi hasil analisis karena adanya sisa bahan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap tahapan perlu dilakukan dengan cermat agar hasil yang diperoleh tetap akurat. Metode Gerber banyak digunakan dalam industri susu untuk menentukan kadar lemak pada berbagai jenis produk. Pengujian ini dilakukan pada susu segar, susu pasteurisasi, hingga susu UHT. Data kadar lemak digunakan sebagai bagian dari pengendalian mutu produk. Informasi tersebut juga penting dalam proses formulasi dan standarisasi produk. Selain itu, hasil analisis digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan label gizi yang dicantumkan. Pengujian kadar lemak ini dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Berdasarkan analisis kadar lemak yang tadi kita bahas, metode Gerber ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis kadar lemak pada produk susu. Prinsip kerjanya ini adalah melibatkan pemisahan lemak menggunakan asam sulfat dan proses sentrifugasi. Metode ini banyak digunakan dalam kegiatan analisis rutin di laboratorium maupun industri. Hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung melalui skala pada alat. Penggunaan metode ini masih dijumpai dalam berbagai pengujian pangan. Metode ini mendukung kegiatan pengendalian mutu produk secara konsisten. Gimana? Teman-teman udah pada ngerti kan analisis kadar lemak dengan metode Gerber ini? Semoga dapat bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.